orang-orang nggak menyadari itu karena itu milik bersama, tidak ada yang benar-benar merasa memiliki gitu. Kalau itu udah jadi common properties, nggak ada yang benar-benar berasa bertanggung jawab untuk menjaga itu. Masalahnya bukan di overpopulasinya, tapi bahwa ada segelintir orang dengan keserakahannya kemudian menguasai sumber daya atau mengambil lebih dari yang yang seharusnya diambil. Ada satu konsep namanya ekoliterasi ya. Tadi balik lagi ke yang ekoliterasi nih kan. Tadi kan Kang Angga sempat menyinggung bahwa ini ada satu konsep yang disebut sebagai ekoliterasi dan ini bisa menjadi satu pintu nih untuk menjadi solusi terkait dengan tragedy of the common atau tragedi apapun itu berkaitan dengan lingkungan. Nah, itu tuh sebenarnya apa sih, Kang? Oke. Jadi ekoliterasi itu adalah kemampuan masyarakat, kemampuan manusia untuk memahami isu-isu lingkungan. Kita sebutnya ekoliterasi ya karena literasi itu sebenarnya kita membaca mencari pengetahuan, membaca hasil-hasil riset gitu, membaca tulisan-tulisan supaya akhirnya kita paham tentang fenomena ekologis dan tentang dampak ekologis. Yang melekat dengan ekoliterasi adalah kesadaran ekologis gitu ya, ecological awareness. Jadi kita tahu bahwa hal-hal kecil itu sebenarnya punya dampak lingkungan yang bisa jadi cukup besar. Kalau kita lihat misalnya saya minum air minum gitu ya pakai botol air minum dalam kemasan, saya mengkonsumsi 1 botol. Kita tahu kalau air minum dalam kemasan itu bahaya karena plastik dia tidak mudah terdegradasi, bisa tahan sampai ratusan tahun, ada mikroplastiknya juga. Betul. Gitu kan ya. Tapi yang kita nggak sadar adalah setiap barang yang kita konsumsi yang diproduksi oleh rantai nilai yang panjang itu lumayan. Jadi dari mulai prosesnya cukup panjang, dari mulai ekstraksi, pengerukan sumber daya, kemudian ke produksi, kemudian ke distribusi, kemudian ke konsumsi, kemudian ke pembuangan. Bayangkan, dan itu tuh setiap langkah itu mengeluarkan menghasilkan limbah tertentu. Jadi ada yang bilang katanya 1 botol plastik yang kita konsumsi itu kalau kita lihatnya di sepanjang rantai produksi atau rantai pasoknya gitu ya, itu setara dengan 70 plastik. Jadi kita membuang 1 plastik itu sebenarnya secara tidak langsung kita juga membuang 70 plastik di sepanjang rantai. Jadi efeknya sebesar itu gitu. Nah, lagi-lagi kalau kita bicara ekoliterasi kita harus paham ke situ. Salah satu yang jadi kunci untuk paham tentang ekoliterasi adalah sistem thinking. Berpikir sistem itu kompleks ya. Kita paham bahwa sistem itu kompleks, bahwa hal-hal kecil itu tadi ada efeknya, dan dia bayangkan misalnya tidak selalu efeknya itu secara langsung, ada delay waktu, dan tidak selalu nyampainya langsung ke kita, bisa jadi ke mungkin 10 orang setelah kita, kayak gitu. Makanya kalau kita bicara sustainable development kan kita harus aware bahwa yang kita lakukan sekarang itu berdampak ke generasi yang akan datang gitu. Nah, susah gitu bagi manusia untuk berpikir system thinking karena memang otak kita tidak dilatih untuk mencoba berpikir 10-50 langkah ke depan gitu. Padahal sekarang butuhnya seperti itu. Nah, bayangkan misalnya gini, ini fenomena yang menarik ya. Sekarang kan orang-orang mulai beralih nih dari mobil yang pakai BBM ke mobil listrik. Alasannya mobil listrik itu lebih ramah lingkungan, sustainable gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari mana asalnya baterai untuk mobil listrik, kita bisa lihat misalnya di Sulawesi yang penggerusan ekologisnya udah hancur-hancur, udah besar-besaran. Untuk mendapatkan nikel itu pencemaran lingkungan di sana udah parah gitu. Dan kemarin baru aja di berita tuh keluar tentang bagaimana masyarakat di daerah Sulawesi itu makin kehilangan akses terhadap sumber daya karena tambang besar nikel gitu untuk tujuan sustainability gitu. Jadi sedih banget kan kalau lihat kayak gitu. Ini juga dibahas Kang di dokumenter yang aku tonton dan dia waktu itu sempat mengklaim tentang apakah eco-label itu memang se-eko itu ataukah memang itu hanya sebagai pengaman agar orang-orang ini merasa ya mereka sudah sustainability gitu. Kalau menurut Kang Angga nih gimana? Nah, itu banyak banget ya ceritanya. Eco-label, kemudian ada organik. Jadi betul, organik itu ya gaya hidup gitu dan sebagainya. Terus akhirnya juga ternyata efeknya cukup besar ke lingkungan gitu ya. Nah, yang penting untuk diingat adalah bahwa
Albert Einstein pernah bilang gitu ya, kurang lebih gitu intinya dia bilang bahwa kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang sama kita menghasilkan masalah itu. Jadi kita harus berpikir dengan cara yang sama sekali berbeda. Nah yang terjadi adalah kita punya masalah nih dengan tadi overeksploitasi sumber daya gitu ya, limbah dan sebagainya. Akarnya apa? Akarnya adalah konsumsi. Akarnya adalah masyarakat yang konsumeristik. Kita pokoknya apa-apa tuh harus beli, apa-apa tuh harus diganti. Dulu sampah plastik itu sebenarnya solusi untuk masalah lingkungan. Oh ya, aku pernah dengar ini. Kenapa? Karena dulu itu kan kantong-kantong itu kan dihasilkan dari alam, dari serat dan sebagainya, dan itu mengeksploitasi gitu ya, hutan, motong kayu dan sebagainya. Akhirnya ada temuan bahwa polimer minyak bumi itu bisa dijadikan di plastik dan dia lebih bisa berkali-kali. Tapi yang terjadi apa? Karena overkonsumsi, karena kita konsumeristik, kita akhirnya terus menggunakan itu. Dan itu akan selalu terjadi. Kita misalnya tahu masalah pangan gitu ya, kita terlalu banyak makan. Kemudian kita ganti, dan itu berdampak ke pestisida dan sebagainya gitu kan ya. Kemudian kita ganti jadi organik, tapi kita tetap makan organiknya berlebihan gitu. Atau misalnya tadi, kita tahu kalau mobil dengan BBM itu jadi masalah, tapi udah gitu kita tetap aja ganti-ganti mobil, tapi sekarang tanda kutip mobil listrik kayak gitu. Itu bukan solusi yang, kalau kata Pegadaian apa sih? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau ini menyelesaikan masalah dengan masalah lagi kayak gitu. Jadi kalau di teman-teman ekoliterasi gitu ya, yang kita perlu tekankan adalah satu-satunya solusi adalah degrowth, mengurangi konsumsi atau mengurangi pertumbuhan ekonomi kita. Teman-teman yang bicara degrowth, konsep degrowth itu kita nggak lagi ngelihat GDP itu sebagai sesuatu yang penting. Negara-negara seperti Bhutan gitu, cuma salah satu yang cukup terkenal pengeluaran karbonnya itu minus. Artinya dia nggak ada, dia kalau kita bicara net karbon gitu ya, dia itu lebih banyak ngasilin, menambatkan karbon lebih banyak itu daripada mengeluarkan karbon ke udara. Karena apa tuh kan? Karena dia konsepnya degrowth, dia nggak terlalu mementingkan GDP-nya sebenarnya nggak terlalu besar gitu. Tapi yang penting misalnya dia salah satu negara yang indeks kebahagiaannya cukup besar. Jadi kalau sekarang tuh lagi tren nih, ada namanya happiness index atau happy planet index. Itu indeks yang mengukur seberapa bahagia dan seberapa sejahtera suatu masyarakat. Itu indikator yang sama sekali berbeda dari pertumbuhan ekonomi gitu. GDP itu udah banyak cacatnya. Karena kita kalau bicara GDP, kita nggak melihat apakah ekonominya itu merusak lingkungan atau enggak. Itu nggak dilihat kan. Yang penting pokoknya pertumbuhan ekonomi. Gitu. Jadi ya kalau kita mau mulai dari diri kita sendiri, misalnya ya udah kurangi konsumsi. Kalau kita masih bisa pakai baju, kan kalau kata siapa tuh dulu, Dea Ananda ya, lagunya. Kalau Lebaran gitu, daripada beli baju baru, mending pakai baju yang lama kayak gitu kan. Aku bayangin dulu kalau bajunya yang mana. Gitu. Nah, gitu. Jadi generasi saya sih dulu terus kecil. Tapi ya hal-hal kayak gitu, kita harus mulai mengurangi konsumsi kita gitu. Itu karena kita berada dalam satu sistem, mohon maaf gitu ya saya nyebut sistem kapitalisme, sistem yang pertumbuhan ekonomi, yang semuanya itu harus dikejar dengan pasar, dengan pertumbuhan ekonomi. Solusi apapun itu dikonversi jadi ekonomi. Kita mau olahraga, lari aja gitu ya, itu semua udah bisa dikapitalisasi. Sepatunya mahal, ini mahal gitu kan ya. Betul. Padahal sesederhana olahraga, lari doang gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau ini kayak tadi juga ngomongin soal botol ya. Jadi aku sempat lihat sebenarnya gaya daur ulang itu juga itu tuh bisa kita bilang sebagai satu prinsip ekologis ya, karena ya kalau dipikir-pikir bagaimana bumi bertahan miliaran tahun, manusia masih bisa hidup kan juga. Kalau kita ngomongin air dan udara kan itu dengan siklus yang terus terdaur ulang ya, kalau kita bilang kayak air terus berputar siklusnya, ada siklus airnya, kemudian udara pun juga begitu. Karena tadi Kang Angga juga sempat mention tentang ini ya, tentang gaya kita yang konsumerisme gitu. Sebenarnya juga kan itu setara dengan recycling kita yang juga rendah gitu ya. Memandang satu material yang bahkan kita nggak menganggap itu material, kayak udah dipakai buang sampah gitu ya kan ya. Nah itu pemikiran tentang disposable itu juga jadi masalah ya. Sekarang apapun ada disposable, bukan cuma botol kan. Popok disposable gitu, bahkan dari alam aja jadinya nggak mau diharapkan dipakai berkali-kali, kayak besek gitu misalnya kan dibuat diharapkan dipakai berkali-kali, malah tetap aja sekali pakai juga. Tumbler gitu ya, sekarang tumbler udah banyak, tiap ada acara ada tumbler gitu ya, baru kayak gitu. Nah iya, itu benar, itu jadi masalah. Jadi
kita mesti berpikir dengan cara lain. Teman-teman, kalau kita bicara ekoliterasi itu kita akan melihat bahwa solusinya adalah dengan mendobrak pola-pola yang sama gitu. Jadi bukan alih-alih misalnya untuk menyelesaikan masalah kita pakai botol yang compostable gitu. Kan sekarang ada tuh yang terbuat dari serat. Semuanya jadi compostable kan, kayak sedotan, kayak gitu. biodegradable plastik, semuanya jadi dibikin degradable lagi. Tapi kalau misalnya kita bicara itu kan sumbernya dari apa? Dari singkong gitu misalnya. Berapa banyak hutan yang harus dibuka misalnya untuk produksi singkong. Apalagi singkong itu juga punya masalah dengan penggunaan air dan sebagainya. Jadi ya tadi itu menyelesaikan masalah dengan masalah gitu. Nah sekarang tuh udah mulai ada cara-cara berpikir yang merombak semuanya, merombak pola-pola yang lama. Misalnya daripada kita beli air minum dalam kemasan atau kita beli sampo gitu ya yang ada dalam botol kecil gitu, sekarang udah ada beberapa toko yang jualnya dalam bentuk bulk store namanya. Nah, teman-teman di YPBB yang saya tahu seperti itu ada namanya Warung Seribu Kebun di Bandung. Mereka jual itu tidak dalam kemasan gitu. Di luar udah biasa lagi ada beli sampo refill. Toko curah gitu lah ya. Toko curah. Betul kayak gitu. Hal kecil kayak gitu. Tapi ya itu kita berusaha keluar dari kebiasaan konsumtif kita dengan cara-cara baru. Menurut saya itu bisa jadi solusi. Hal-hal taktis apa sih sebenarnya yang bisa mendorong kita untuk bisa lebih aware, untuk berpikir secara sistem dan lebih terbuka untuk menghadirkan ekoliterasi gitu di kehidupan kita sehari-hari? Oke, jadi saya tidak meniadakan kemampuan berpikir manusia ya secara individu, tapi memang pengetahuan kita itu terakumulasi secara kolektif. Betul. Bahkan sekarang kita bicara tentang artificial intelligence gitu. Jadi kita nggak bisa lagi bergerak sendirian. Kita harus berpikir dan bertindak secara kolektif. Jadi misalnya kita ada dalam satu komunitas yang memang sama-sama berpikir punya arah ekoliterasi gitu. Banyak tuh komunitasnya. Bahkan Salman juga sebenarnya kan bisa ke arah sana kan udah ada organisasi yang mau bergerak ke sana gitu. Jadi karena dengan bergerak secara kolektif, kita juga berpikir bersama-sama. Kita melihat sesuatu itu jadi jauh lebih luas dan jauh lebih panjang gitu. Saya sendiri pribadi misalnya, saya tahu kalau di balik handphone itu masalahnya banyak gitu. Dia tip of the iceberg kan ya. Jadi di balik semua yang kita pakai pun juga masalah. Kayak gitu. Memang pada akhirnya ada kompromi-kompromi, tapi kita berusaha untuk aware tentang itu dan untuk mulai ngambil aksi gitu. Jadi kita ya mungkin nggak usah tiap 6 bulan ganti HP gitu kan ya, atau nggak usah beli baju baru gitu. Mungkin hal kecil kayak gitu juga penting sih. Kalau bicara tentang mengukur ekoliterasi gitu, ada nggak sih sebenarnya memang yang bisa kita lihat, oh seberapa ekoliterasi sih sebenarnya Indonesia hari ini gitu. Mengingat juga kalau kita bilang, ya memang sumber daya Indonesia kan alamnya Masya Allah gitu, dari timur ke barat, selatan ke utara gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara juga tentang emang seberapa bisa sih kita menerapkan ekoliterasi dan mendorong agar orang ini mau gitu memiliki ekoliterasi ini dalam kehidupannya? Pertanyaan yang bagus Malu. Jadi ada beberapa cara sebenarnya yang digunakan untuk mengukur seberapa ekologis kita gitu ya. Ada apa namanya dulu NEP, New Ecological Paradigms. Jadi ada satu survei yang melihat pemahaman ekologis kita seperti apa. Itu kalau kita bicara pengetahuan. Kita bisa mengukur misalnya ecological footprint kita ya. Jadi jejak ekologis kita tuh seberapa luas gitu. Jadi kita juga jadi aware, oh kita harus mengurangi nih jejak ekologis. Kalau di isu pangan ada yang namanya ecological footprint. Jadi seberapa besar sih luas bumi yang dibutuhkan untuk mensuplai pangan kita kayak gitu. Jadi ada beberapa cara untuk mengukur itu. Lagi-lagi saya mesti lihat lagi datanya ya. Kalau nggak salah kalau kita bicara ecological footprint ada tuh perhitungannya untuk Indonesia. Dulu pernah ada satu artikel, nggak tahu dulu pernah masih ingat nggak? Jadi ada 2 negara yang populasinya itu paling banyak climate denier-nya gitu. Yang pertama Amerika Serikat, yang kedua Indonesia. Katanya gitu. Hasil survei menunjukkan kalau kita tuh salah satu populasi yang menolak konsep perubahan iklim gitu. Padahal gitu ya. Padahal di saat yang sama teman-teman petani di Pantura gitu, mereka udah ngerasain ada yang beda nih. Dulu itu mereka
masih bisa memprediksi pola cuaca, sekarang udah nggak bisa. Bumi makin panas dan sebagainya gitu. Cuman lagi-lagi karena kita nggak melihatnya secara sistem, kita taunya ini terjadi di tempat saya, tapi nggak tahu kalau itu tuh sebenarnya terhubung dalam dinamika yang lebih besar gitu di tingkat global. Iya. Mungkin karena ini juga ya Kang, kita berarti harus sebenarnya orang ini ada istilahnya interdependensi gitu, jadinya nggak ngerasa kalau satu sama lain itu saling berhubungan, saling ketergantungan. Makanya tadi kejadian kayak gitu ya, kayak enggak kok nggak terjadi gitu. Bahwa sebenarnya memang berarti memang Indonesia ini belum semuanya ke arah sana ya berarti ya kan? Sepertinya PR kita masih banyak ya. Dan maksudnya nggak harus berkecil hati bahwa bukan cuma Indonesia aja yang kayak gitu. Negara-negara lain juga seperti itu ya. Pengaruh tadi itu ya, kita kan sebenarnya sekarang dipengaruhi oleh narasi-narasi global gitu. Ada kabut gitu yang membuat kita tidak bisa melihat jelas jauh di belakang kita dan jauh di depan kita gitu. Nah itu yang kita mesti bareng-bareng meniadakan si kabut itu supaya jadi jelas, oh ini tuh efek kita yang dulu dan ini efek kedepannya akan seperti apa gitu. Gitu ya. Kalau kita ngomongin tentang masalah lingkungan nih, seringkali ya saya punya banyak teman-teman yang emang juga pernah disparate juga gitu ya dengan lingkungan, kayak enggak, kalau misalnya aku tuh udah nggak mau lagi gitu, maksudnya terjun ke lingkungan kayak udah nggak ada gitu, maksudnya celah masa depannya udah pasti rusak gitu, saya udah pasti rusak, maksudnya itu beberapa teman-teman saya yang juga mereka ini juga belajar gitu bagaimana tentang lingkungan dan bagaimana, tapi juga akhirnya mereka memilih udah lu kita mah realistis aja gitu. Maksudnya ya udahlah gitu. Nah, kalau Kang Angga melihat fenomena kayak gini kayak gimana? Maksudnya kan kalau kita lihat ya kadang tragedy of the common ini juga kalau balik lagi ke yang topik awal sempat kita bahas juga, orang nih kadang ngerasa ya pasti ada yang ngebenerin, tapi kalau akhirnya semua orang angkat tangan jadinya kan gak ada yang benerin. Nah, menghadapi hal-hal kayak gini kalau Kang Angga sendiri melihatnya gimana nih Kang? Jadi ini apa? Kalau di Islam istilahnya fardu kifayah gitu ya, ada iya, yang betul. gitu. Ini masalah klasik sih, kita misalnya, saya tuh inget banget mahasiswa di kampus sebelah tuh di ITB. Kan kita tuh di ITB tuh ada tempat pemilahan sampah ya. Betul. Terus mahasiswa bilang, saya nggak mau buang sampah dipilah gitu. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya juga digabung lagi kayak gitu. Jadi pemikiran seperti itu gitu ya, bahwa ini tuh secara tidak ada gerakan kolektif sehingga akhirnya ada keputusasaan, itu sangat umum terjadi gitu. Tapi ya itu yang harus kita ubah sih. Dobrak ya. Kita dobrak. Tadi lagi-lagi satu, kita harus bergerak secara kolektif, dan kolektif di sini ya mulai dari 2 orang, 3 orang gitu ya, satu Salman gitu atau satu kampus bisa ke sana. Tapi juga kita mulai dari hal-hal yang kecil sih gitu. Di rumah saya sama istri saya coba mulai mempraktekkan pemilahan sampah. Kita terhubung dengan satu organisasi yang siap untuk menerima sampah yang terpilah. Sampah yang terpilah. Kita mulai juga dengan sampah organik, kita olah jadi menggunakan maggot gitu ya, black soldier fly. Kita bisa mulai ke sana, kita balik lagi ke lahan gitu. Kita tahu kalau ini tuh saat kita melakukan ini, saat kita jalan 10 meter ke depan rumah gitu ya, itu udah ada sampah yang menggunung gitu. Tapi yang menurut kami hal-hal kecil itu pasti ada efeknya gitu. Lagi-lagi berpikir sistem gitu ya. Betul. Pasti akan ada feedback tertentu gitu, dan kalau semakin banyak orang melakukan itu akan semakin baik gitu. Ini jadi 2 hal yang menarik banget ya, Kang. Aduh, rasanya ingin menggali banget. Tapi kalau misalnya kita ambil satu buah kesimpulan gitu antara tragedy of the commons dengan ekoliterasi, apakah sebenarnya ini memang masalah dan solusi yang memang klik ibarat kata gembok dan kunci gitu? Ini memang pas, yuk ini salah satu solusinya, kita bisa maju dengan ini, atau sebenarnya memang bahkan dengan ini pun ini masih banyak PR yang harus kita gali gitu, atau oke, kita mulai dengan ini gitu. Ekoliterasi adalah satu langkah menuju itu, dan mulai dari diri sendiri itu penting gitu ya untuk mengatasi tragedy of the common. Tapi hal-hal kolektif itu juga penting, dan hal-hal kolektif itu juga kita juga perlu sadar bahwa tadi kan saya bilang masalah tragedy of the common adalah individu-individu gitu. Tapi yang juga terjadi adalah memang ada hal-hal yang levelnya bukan level individu lagi, level misalnya kita bicara perusahaan besar gitu ya, nggak mungkin gitu saya sebagai individu itu bisa ngelawan satu perusahaan besar itu.
advokasi itu jadi penting akhirnya. Maksud saya, perusahaan-perusahaan ini juga pada akhirnya mereka bergerak karena dorongan demand. Entah di titik mana yang salah gitu ya, tapi si perusahaan itu mereka justifikasi misalnya kenapa makin banyak perusahaan kelapa sawit gitu ya, perkebunan kelapa sawit, karena demand-nya semakin tinggi gitu. Padahal sebenarnya kita konsumen mungkin berusaha untuk merem itu juga gitu kan. Jadi kalau di Eropa yang terjadi adalah konsumen berkelompok di dalam organisasi yang solid gitu. Kemudian mereka mengadvokasi, menyuarakan misalnya saya mau kelapa sawit tapi yang sustainable gitu. Sehingga itu bisa menggerakkan perusahaan seperti saya sebut merek misalnya Unilever gitu ya, atau Nestle untuk juga mau mendorong suppliernya untuk mau sustainable gitu. Banyak juga dinamikanya, seringkali yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan di kita di Indonesia dengan kedok nasionalisme, kita merasa kalau perusahaan multinasional ini ngatur-ngatur kita nih gitu, apa namanya, mereka inilah kedaulatan kita tercabik-cabik gitu lah ya, agak dramatisnya kayak gitu. Tapi sebenarnya realitanya mereka juga berusaha untuk berubah gitu. Dan kalau tadi balik lagi tragedy of the common, ada 3 solusi paling tidak yang bisa dilakukan. Tapi masing-masing punya ekstrimnya sendiri. Solusi pertama, kalau common itu nggak bisa lagi dikelola, solusi pertama adalah privatisasi. Ini yang terjadi di banyak tempat. Misalnya tadinya hutan itu dikelola bersama, karena kemudian makin rusak, akhirnya ditunjuklah sebenarnya satu perusahaan yang mengelola itu. Mungkin kelihatannya jadi lebih baik, tapi kemudian dia meniadakan si akses bagi masyarakat lokal atau tradisional di sana. Jadi ya, saya sangat tidak memilih opsi yang pertama. Aku malah ingin kan, di beberapa daerah juga sekarang udah ada tuh, jadi koperasi-koperasi gitu, dia menghubungkan petani-petani lintas daerah, kemudian mengambil alih yang sebelumnya dikelola sama perhutani, dikelola oleh masyarakat lokal gitu. Itu dibalik. Itu kebalikannya. Kalau tadi kan kita bicara privatisasi. Nah, yang opsi yang kedua, opsi kedua sebenarnya agak lebih tegas, regulasi pemerintah yang ketat. Itu sih umum, cuman kan kita tahu kalau ya, gitu ya. Nafas dulu ya, gitu. Paham banyak masalahnya gitu. Jadi sekarang opsi ketiga adalah gerakan akar rumput tadi. Itu yang sebenarnya diangkat oleh Ostrom, yang juga dibawa oleh gerakan-gerakan ekoliterasi gitu ya. Kita mulai mengembalikan lagi apa-apa yang jadi dikelola oleh privat yang atau common yang tidak terkelola dengan baik gitu ya, dengan aturan-aturan yang sifatnya kolektif gitu, dengan cara-cara yang berkelanjutan. Jadi tadi contohnya kata Mbak Lulu ya, di beberapa tempat diambil alih tuh yang dikelola sama perhutani misalnya. Di Garut, gitu, soalnya aku di beberapa daerah tuh ada udah mulai kayak gitu. Kayak gitu. Kemudian ada beberapa perusahaan yang konsepnya berubah jadi koperasi, di mana pekerjanya itu jadi pemilik saham gitu. Itu di Eropa udah mulai banyak kayak gitu. Jadi ketika itu dikembalikan lagi ke akar rumput gitu ya, saya sih optimis gitu, yakin bahwa keserakahan itu bisa ditekan gitu. Jadi mulai dari langkah-langkah kecil secara individu, tapi juga kita berpikir luas, berpikir holistik dan kolektif. Masya Allah, itu sudah berangko obrolan kita hari ini ya. Seneng banget nih Kang Angga, rasanya malah ingin memperpanjang obrolan kita. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi mungkin ya Kang di pembahasan-pembahasan berikutnya. Karena kalau kita ngomongin soal lingkungan, itu tadi kompleksnya, kemudian juga kalau ngomongin tentang isunya aja, satu per isunya aja tuh bisa dibahas lebih dalam, air lebih dalam, sampah lebih dalam lagi, udara apa lagi gitu ya. Tentu jadi semoga nanti kita bisa ketemu lagi dan ada diskusi-diskusi berikutnya berkaitan dengan ini, sehingga kita juga bisa lebih luas gitu ya pemahamannya berkaitan dengan lingkungan itu sendiri. Sehingga tadi kalau Kang Angga bilang mulai dari yang hal yang kecil aja nggak apa-apa, walaupun belum kelihatan dampaknya, tapi why not, itu langkah kecil kita untuk dampak yang luas yang mungkin tidak kita ketahui gitu ya, sebagai apa ya, langkah untuk agar bumi ini masih ada di kemudian hari. Dan aku pernah inget ini Kang, ada yang ngomong satu porsi yang memang lebih dalam gitu dari kenapa kita harus beraksi di lingkungan itu nggak hanya supaya anak cucu kita bisa merasakan, tapi juga agar mereka juga bisa melihat betapa indahnya Allah menciptakan bumi ini gitu ya Kang, Masya Allah. Itu ya sahabat-sahabat sekalian, pembahasan terkait dengan bumi dan juga lingkungan bersama Kang Angga Dwi Hartama, senang sekali dan harapannya memang ini bisa membuka lebih banyak lagi wawasan kita
Atau kalau lebih lanjut lagi, apakah kita sudah menjadi satu orang yang juga sudah menerapkan ekoliterasi di kehidupan kita sehari-hari. Itu terkait dengan podcast kita hari ini. Semoga nanti kita bertemu lagi di kesempatan berikutnya di Bincang Pakar. Saya Lulu Nailufa selaku host, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.